Jadi kenal Kita langsung TikTokan aja ya, Bib ya. Kita langsung Oke. TikTokan aja ya. Oke. Karena basic saya tadi mengatakan, saya juga kan latar belakangnya pembuktian. Nah, bagaimana itu Habib Jazuli mengatakan bahwasanya itu tidak terkenal sementara Habib juga tidak tahu gitu. Tidak tahu apa maksudnya. Kan terkait dengan Hasan Al-Alal itu ya kan, salah satunya. Kan di sini tuh kan ceritanya begini, Bib. Mengangkat tema dari apa namanya Ali Asakron itu, dia kan termasyurnya itu kan dari Ali Asakron, ya toh Ya. ke atasnya. Lalu yang di ke atasnya kan tidak termasyur itu. Nah, maka saya menggunakan pendekatan surah wal istifadoh. Kenapa? Maka dari itu saya pergi ke apa namanya ke barat itu untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip ataupun artikel-artikel ya kan, clipping-clipping ataupun ada koran zaman dulu. Nah, dalam cerita itu saya itu sampaikan ini loh orangnya itu ada ya kan. Walaupun dia itu tidak tertulis tapi diriwayatkan istilahnya itu sepenggal-sepenggal dalam apa dalam cerita-cerita orang lain. Saya paham kalau ini kita menggunakan jalur kitab ya nasab ini udah nggak tertolong tapi orang ini tuh ada gitu. Nah itu seperti apa itu Habib jadi Ya, pendekatannya salah satu pembuktian dari sebuah sanad palsu atau hadis palsu itu adalah bikin sosok-sosok yang palsu yang nggak dikenal oleh para ulama. Artinya kan kita berbicara tentang sanad hadis untuk menunjukkan bahwa satu sosok itu benar. Gimana kita bisa percaya bahwa sosok Ubaidillah itu adalah seorang sosok yang historis, yang pernah ada di masa lalu. Sementara sanadnya aja sanad palsu, Beb. Gitu loh. Masa iya sanad palsu untuk menunjukkan sosok yang asli gitu? Nggak bisa. Sanad ya, palsu, ya periwayatan yang palsu itu untuk menunjukkan sosok yang palsu juga. nah, Karena ketika antara palsu dengan palsu itu ketika berkaitan. Habib Jazuli mengatakan itu palsu, emang Habib Jazuli punya yang aslinya? Anggaplah kalau Hasan Al-Alal saya punya jawabannya itu ada di Kiai Imad bahwasanya itu menukil dari kitab catatan Tarikh Baghdad gitu kan. Nah yang lainnya bagaimana, Bib? Bagaimana itu dikatakan palsu? Ya kan begini. Untuk Hasan Al-Alal, kan Hasan Al-Alal dari mamangnya katanya kan, dari pamannya yang namanya Ubaidillah. Itu yang palsu, Beb. Dua nama ini, yang satu itu adalah Hasan Al-Alal, kemudian yang satunya itu Ubaidillah. Nah, kemudian ke atasnya yang Al-Askari itu yang nyangkok. Yang nyangkok dari Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad. Nah, sehingga dua tokoh inilah yang saya katakan palsu itu. Nah, artinya kan secara logika bagaimana kita ini bisa mengatakan atau mendapatkan kesimpulan bahwa Ubaidillah itu adalah sosok yang asli, sosok yang historis. Sementara tokohnya itu dibikin-bikin kayak nasabnya, Beb, DZ, Masya Allah antum ini Baik, saya hargai dari awal saya sudah disclaimer bahwasannya apa yang Habib katakan itu berdasarkan kajian yang Anda selama ini Anda sana lakukan gitu loh. Itu tidak tertolak, Bib. Benar itu. Tetapi saya ini kan membawa narasi nih, bawa catatan-catatan banyak nih ya kan. Nah, ini untuk mengkonfirmasi orang ini loh ada. Ini loh buktinya, ada manuskrip-manuskripnya. Dan saya tidak perlu saya tidak perlu ini sebentar itu Bib. Dan saya tidak perlu ini mentahkik ini karena ini kan kita berbicara jalur suruh. Kalau jalur tahkik itu tadi kan untuk mengkonfirmasi berdasarkan catatan dan kalau catatannya tidak mungkin Bib. Clipping-clipping 1 biji 2 biji itu dijadikan sebuah tahkik. Bagaimana sanadnya kan nggak ada juga Bib. Cuman saya itu ingin memberitahu bahwasanya ini loh ada orangnya, ini loh buktinya ada catatan-catatan terdahulu yang menceritakan orang ini tuh pernah mengaji di sini, pernah pesantren di sana, itu contohnya seperti itu. Antum pernah nemuin nggak satu informasi dari apa namanya yang diklaim sebagai gurunya Ubaidillah itu? Misalkan kan di Baghdad nih, di Tarikh Baghdad tuh, di Tarikh Baghdad.
karya dari Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi itu. Pernah dapati nggak dia ini merupakan salah satu murid dari siapa Al-Askari itu, Al-Hasan itu. Hasan Al-Askari. Ya. Ibnu Hasan Al-Askari ya. Nah, saya baca itu di tulisan Gaimat ada baca. Nah itu tadi. Tapi dia ini ada 9, Bib. Oke lah 1 ya kan 1. Nah terus yang 8-nya bagaimana, Bib? Sampai hari ini membantah statement itu. Bahwasanya ada nukilan-nukilan, clipping-clipping yang lain menyatakan bahwasanya Abdullah ini tuh pernah ada loh. Ini loh ada riwayat ceritanya kan begitu kan. Seperti itu, Bib. Oke. Kan tadi mulai dari syuhroh kan. Syuhroh itu bisa ditelusuri loh, Beb. Syuhroh itu bisa ditelusuri. Artinya kapan suatu nasab itu dia mendapatkan syuhroh di masa lalu gitu kan. Itu kan bisa ditelusuri. Ini pembicaranya ini atau objeknya ini adalah nasab yang paling sahih sedunia loh, Beb. Ingat ya. Ya. Nah, ini paling sahih sedunia loh. Kita bandingkan nih dengan dengan kaum atau dengan keluarga yang lain dari Al Husaini ya, dari Al Hasani dari Al Hasani yang di Yaman, dan kedatangannya itu jauh sebelum Ubaidillah atau Ahmad Al Muhajir. Ini mereka punya datanya loh. Periwayatan hadis ada, sejarah ada, terkonfirmasi dalam kitab nasab, terkonfirmasi dalam kitab sejarah, bahkan sampai ke koin emas atau artefak ya, atau artefak ada itu, Beb. Tapi mereka nggak pernah mengaku sebagai nasab paling sahih. Nah, syuhroh mereka pun dari awal didapatkan. Nah, ini bedanya antara nasab asli dengan nasab palsu. Kalau nasab palsu, oke, misalkan di abad 15 Masehi Hijriah ya, atau sekarang ini mundur ke abad berapa? 19 berapa Masehi ya? 19, 20, 19, 18, 17, 16. Itu mentok di abad 15, Beb. Mentok di abad 15 Masehi itu. Atau mentok di abad 9 Hijriah. Sebelumnya nggak ada data, Beb. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan kaidah syuhroh dan istifadah sekalipun, itu mentok sudah, nggak punya celah. Dan itu pun diakui sendiri kok oleh mereka kan, oleh keluarga mereka sendiri dan juga gibin-gibinnya kan, Beb. Abu Bakar Sakron, siapa namanya? Abdurrahman bin Faqih. Abdurrahman bin Faqih itu ngakui Ahmad Abu Bakar As-Sakron itu yang pertama kali bikin nasab. Terus Idrus bin Umar Al-Habsyi itu ngakui. Terus Abdullah Al-Haddad atau muridnya Abdullah Al-Haddad ngakui juga bahwa pencangkok pertama itu adalah Ali As-Sakron. Terus mau gimana? Artinya dari data internal sendiri itu sudah menunjukkan pencangkokan pertama itu adalah oleh Ali As-Sakron, B. Antum baca itu tidak, itu loh. Baca, Bib. Makanya aku nantang Anda berdebat ini. Saya lanjut bentar sedikit. Gini, Bib. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya mereka ini mengakui bahwasanya nasab mereka paling sahih sedunia, oke. Iya. Dengan penjelasan Anda, Habib Jazuli, artinya tertolak, Bib. Kan begitu kan? Pengakuan sahih itu tertolak. Nah, persoalannya dengan adanya saya tadi itu memberikan informasi tentang clipping-clipping ini, artinya kan dia memang tidak tertolak terhadap sahihnya, paling sahih itu kan. Tetapi masa nggak nyangkut sedikit-sedikit gitu, Bib? Bagaimana Anda membantah ini bahwasanya nggak bisa dipakai sama sekali? Bahwasanya jalur syuhroh itu tidak bisa dipakai sama sekali, sementara dalam ketetapan yang saya baca itu, Bib, ya, di Rosail yang bahasa Indonesia loh, Bib. Sorry, saya ini nggak ngerti bahasa Arab gitu loh, Bib. Nah, di situ kan ada tidak punya
terkait contoh nih, bahwasanya syarat untuk menetapkan surah wal istifado itu kan ada 4 itu Bib, ya. Untuk menetapkan sohi itu tadi, misalkan pengakuan dari kabilahnya, ya toh, asalnya dari mana dia berasal. Oke, memang itu tidak terkonfirmasi Bib. Tetapi persoalannya, ya kan, di dalam Rosail itu kan hanya menyatakan bahwasanya syarat sah, syarat sohenya satu apa namanya tuh satu nasab begitu kan. Nah seandainya misalkan ini kan saya sering tuh nonton Habib Jazuli menceritakan gitu kan, bahwasanya nasab itu ada level-levelnya, sohe terus apa mardut apa dan sebagainya. Nah kemungkinan besar kalau di level-level bawahnya tapi dia masih nyantol dikit-dikit, itu bagaimana itu Habib Aziz itu membantahnya sama sekali bahwasanya ini putus semua gitu dari sisi surah wal istifado. Seperti itu, Bib. Oke. Putus semua sudah, karena nggak tertolong mau pakai metode apapun. Khotun nasabah, nasab siapa yang menuliskan Ubaidillah, atau ulama siapa yang menuliskan Ubaidillah. Karena objeknya itu Ubaidillah loh. Objeknya itu Ubaidillah. Artinya kan meskipun ya ada ahli nasab misalkan sampai misalkan ulama yang ada Pak Samarkondi misalkan ya, atau siapa? Ar-Rifai itu Syahahul Akbar, atau Domin bin Syatkum. Ini kan kita bahas satu sosok. Kita bahas satu sosok yang dia itu hidup pada abad keempat. Ya, meninggalnya tahun 38385 ya, 383 malah, 383 Ubaidillah kan. Artinya ini kita bahas satu sosok loh, bukan rentetan nasab, bukan rentetan silsilah. Kita ini pengen tahu nih Ubaidillah ada apa enggak. Nah jadi mau pakai apa namanya tingkatan nasab sohih nggak masuk, makbul nggak masuk, terus apa maskok nggak masuk. Yang masuk itu mardut, maudhu palsu itu masuknya ke sana itu Beb di Z itu. Iya artinya nggak tertolong, apalagi gini ketika ada kajian apa namanya DNA. Mereka itu punya satu rumpun loh, mereka satu rumpun dengan beberapa marga, diantaranya itu Bin Laden, Beb. Bin Laden, kemudian yang kedua itu adalah siapa? Rasulullah. Bin Laden dengan Buzar. Nah, dan ini terkonfirmasi mereka memiliki leluhur yang sama. Nah, tapi bedanya ini leluhur bersama pada 750 tahun yang lalu ya. Artinya di masa-masanya Fagihil Muqaddam lah, atau bapaknya, atau kakeknya. Sehingga kalau mereka itu, ya sama-sama dari sisi genetiknya itu bersaudara. Kenapa keluarga Bin Laden nggak ngaku cucu Nabi? Kenapa keluarga Buzar itu nggak ngaku cucu Nabi? Harusnya kalau mau sama-sama ngaku-ngaku, harusnya Bin Laden itu ngaku cucu Nabi juga dong. Harusnya Buzar itu ngaku cucu Nabi juga dong. Itu. Bisa. Ini sudah tidak lagi berbicara tentang ini ya, tentang manuskrip, wama adrokama manuskrip, makhtutot segala macam. Ini sudah ilmu modern loh, Beb. Apakah antum itu anti dengan ilmu modern, Beb? Tidak. Jadi begini, Beb. Pertama begini. Oh, tidak. Jadi begini, Beb, ya. Saya ini yang Anda hadapin ini Rumel Abbas versi KW10 ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti Anda akan berhadapan dengan Rumel Abbas versi yang orisinal. Tapi paling tidak begini, Bu. Saya itu pernah mengatakan, karena mengingat saya ini kan seorang historian gitu. Seorang historian itu ketika kita ingin menelaah sesuatu berdasarkan catatan, sejarah itu membutuhkan catatan. Maka itu tertolak sudah gitu ya kan. Saya sepakat dengan pandangan Anda itu. Hanya saja ketika kita menggunakan jalur suro dan kebetulan suro ini itu diatur di dalam kaedah ilmu nasab. Nah, maka saya memanfaatkan itu untuk menyambungkan sosok tokoh yang bernama Ubaidillah ini. Oke, saya setuju ketika Habib Jazuli mengatakan berdasarkan teori yang Habib Jazuli sampaikan. Tapi dalam nalar penangkapan saya, Habib Jazuli sekali lagi itu menggunakan rumus dari sebuah catatan gitu.
Nah, bagaimana bantahan itu ketika misalkan ini saya menyodorkan satu naskah teks dan sebagainya. Itu bagaimana naskah teks itu bisa dibantah? Oke, kalau untuk Hasan Al-Alal saya udah sepakat bahwasanya itu udah dibantah. Saya udah pernah melihat bantahannya itu dan relevan bagi sudut pandang saya. Nah, terus yang lain-lainnya itu nanti. Artinya kan orang ini itu kan memang dia tidak tercatat, bisa jadi mungkin dia tukang cilok atau apa. Nah, kebetulan dia lewat di stadion ya kan, terpotret orang ini, oh ini namanya ini. Nah, makanya itu yang data salah satunya yang saya pakai untuk ya menguatkan bahwasannya apa yang ditulis Ali Asakron itu memang riwayat ke atasnya tidak ada. Nah, untuk menambah argumentasi kekuatan dari catatan yang dimiliki oleh Ali Asakron ini, maka saya pergi ke barat cari manuskrip nukil-nukil itu tadi. Tujuannya supaya apa? Saya tidak ingin menyandarkan persoalan ini kepada catatan, karena catatan udah tertolak. Tapi kalau dia pernah dikenal oleh orang, walaupun dia tidak dimasyur gitu kan, paling tidak seperti tadi Bib, ada level derajat yang lebih bawah daripada itu. Seperti itu Bib pendekatan saya Bib. Jadi oke. Jadi antum itu memaksakan diri untuk menyambungkan atau untuk menyatakan bahwa Ubaidillah itu ada kan. Kan begini dalam ilmu filologi itu ya. Kalau apa yang pernah saya pelajari di kampus dulu itu. Bahwa pertama itu memverifikasi apakah manuskrip itu manuskrip asli yang ditulis oleh penulisnya. Ya. Artinya apakah benar ini adalah satu kitab yang ditulis oleh misalkan Al-Alal. Itu satu. Artinya ketika kita sudah cari kemana-mana, ya. Kemudian kita tidak mendapati sama sekali, jangankan tokohnya itu ada, jangankan tokohnya itu sebagai seorang ahli hadis, ada aja enggak. Nah, kemudian juga manuskrip yang dijadikan sebagai dasar akan keberadaan dari siapa Ubaidillah ini. Itu kan ditulisnya pada tahun 1950-an itu, Beb. Dari kertasnya juga kelihatan. Nah, kemudian di situ ada indikasi bahwasannya manuskrip tersebut itu disalin atau ditulis, disusun oleh Habib Salim bin Jindan. Bagaimana Salim bin Jindan itu? Salim bin Jindan itu adalah seseorang yang memiliki penyakit malikhuliyah, halu tingkat dewa gitu ya. Yang dalam pikirannya itu sudah tergambarkan sesuatu, ketika ada tergambarkan sesuatu maka dia akan disusun atau dituliskan dalam sebuah kitab. Dan ini pengakuan dari gurunya sendiri loh, Ali bin Thohir itu. Skizofrenia itu kata Bib Dancing in Moon itu ya. Nah, artinya ketika memang itu adalah manuskrip yang sengaja dibikin oleh Salim bin Jindan, kemudian juga komentar dari para habaib dan juga tokoh-tokoh Hadramut, bahkan gurunya sendiri, ya, bahkan dikomentari oleh salah satu pendukung Habib yang namanya Muhammad Abu Bakar Badib. Ketika Salim bin Jindan itu menceritakan tentang musnad dari keluarga Ba'lawi di masa lalu di abad-abad awal, abad 4, 5, 6 Hijriah, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah palsu. Gitu. Terus gimana? Ya nggak bisa lah. Bisa dong, Beb. Anda ini muter-muter dari tadi. Kan udah sepakat. Kalau dari catatan udah bener itu. Nah, dari Suro itu tadi itu. Anda ini muter-muter aja. Anda yang muter-muter. Kan tadi gimana pembahasannya itu dari apa? Suhro. Suhronya cara memverifikasi Suhro gimana? Ya. Anda nggak jelasin. Kemudian Anda itu pengen mencari cara untuk menunjukkan bahwa keberadaan Ubaidillah itu adalah sosok historis. Anda nggak bisa membuktikan. Terus pakai clipping. Nah, itu pembuktian saya itu dari yang manuskrip yang saya dapat dari itu Barat.
barat sana, Beb. Yaitu Oke, manuskrip palsu. Nah itu, Beb, ketika Anda katakan itu palsu, aslinya mana? Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kaidah ilmu mustalah hadis itu gampang, Beb. Gampang. Ketika ada suatu perawi, ada suatu tokoh yang ditelan sebagai perawi hadis. Ya. Kemudian kita cek. Misalkan begini, di kalangan umat Islam itu ya, di kalangan ahli hadis, di kalangan ahli hadis itu kan banyak pakar-pakarnya itu kan, mulai dari Al-Haythami, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Syamsuddin Adz-Dzahabi, Syamsuddin As-Sakhawi, kemudian ada siapa namanya? Imam Nawawi ya, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi dan seterusnya, Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya lah, banyak itu untuk referensi-referensi tentang para perawi-perawi hadis. Nah, kalau kita ini mendapati sebuah nama ini nggak dikenal sama sekali di kalangan ulama hadis. Ya, apalagi sebagai seorang mujtahid mutlak. Ya, Ubaidillah ini kan mujtahid mutlak katanya kan. Nah, itu dalam kaidah mustalah hadis itu sudah palsu sudah. Tidak hanya majhul, palsu. Mau ngomong gimana coba? Ya, Ayo. awalnya dia mujtahid ataupun mutlak. Ubaidillah. Awal-awalnya dia mujtahid mutlak. Setelah kami teliti, dia anggaplah dia tukang cilok gitu loh. Ya, Cilok gitu kan. kalau cilok kan. Tapi orangnya ada, Beb. Gitu loh. Ya. Ya, kalau tukang cilok. Nah, jadi begini, Beb, ya. Saya coba ada dari kutipan dari grup-grup aneh nih, ya kan. Itu sebenarnya saya nggak sependapat dengan itu, tetapi untuk yang itu saya sepakat bahwasanya, contoh nih, Beb, ya, berdasarkan kan saya ini kan ngikutin kajian-kajian, saya juga ingat coba mengaitkan ini dengan disiplin ilmu yang saya punya. Contoh nih seperti ini, Beb. Lex praetia itu bahasanya begini. Tidak boleh satu perbuatan, tidak bisa satu perbuatan itu dihukum kecuali ada hukum yang mendahulunya. Artinya sudah ada ketetapan dulu. Nah, apa itu, Beb? Ketika misalkan kelompok-kelompok aneh mengatakan ulama-ulama terdahulu tidak ada yang membantah, itu sepakat karena memang status sebuah aturan itu berlaku ke depan, dia tidak berlaku ke belakang. Artinya untuk terdahulu itu udah selesai. Oke lah, itu dianggap diakui. Tetapi hari ini itu ada orang yang membantah itu, karena dalam penjelasan juga rentan waktu untuk diakui ini sebagai surah itu kan tidak ada batasannya. Durasi waktunya itu 100 tahun kan, 200 tahun kan, unlimited itu, tanpa ada batas. Selama ada yang mempertentangkannya, maka persoalannya muncul dari sana. Dan saya tidak mau, Beb, menggunakan narasi ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang menentang itu. Nah, saya tidak mau menggunakan narasi itu. Dan saya kasih clue-nya itu, bahwasanya itu tidak bisa dipakai. Hanya saja kembali kepada manuskrip yang saya dapatkan tadi. Kalau misalkan Habib Jazuli menggunakan teori dari Muqaddimah fil ilmi ansab itu, ya, ketetapan itu, misalkan catatan itu harus ditahqiq terlebih dahulu. Ya iya, memang itu tidak tertahqiq, Beb, karena memang dia pasti tertolak kalau menggunakan dasar catatan gitu. Nah, tetapi berdasarkan dasar Suhro wal Istifado kan tidak mengatur, Beb, tentang manuskrip ini harus ditahqiq terlebih dahulu. Itu loh, Beb, maksudnya, Beb. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Anda membantah pernyataan saya ini, Beb. Manuskripnya saya punya, ya. Artinya kan gitu. Itu harus paham cara memverifikasi syuhro dan istifadah itu gimana. Yang namanya syuhro pasti direkam meskipun oleh 1-2 orang gitu ya. Artinya begini nih, sebagai contoh, Yahya bin Husain atau Al-Imamul Hadi yang ada di Yaman itu, dia tidak pernah mempromosikan dirinya sebagai cucu Nabi. Cuman karena dia sudah syuhro dan istifadah, apalagi dia ini menjadi seorang penguasa ya di Soda, di Yaman Utara saat itu.
Ya surah istifadahnya itu didapatkan langsung ketika Al-Imamul Hadi itu berada di Yaman Utara. Nah, hal ini berbeda dengan apa? Dengan Habib. Padahal Yahya bin Husain Ar-Rasyid atau Imamul Hadi itu lebih awal. Lebih awal jauh. Ada hampir 70-60 tahun sebelumnya lah. Ya, 60-70 tahun sebelumnya lah itu sudah datang ke Yaman itu. Dan kedatangannya itu dari Madinah. Itu terkonfirmasi secara catatan, secara surah istifadah. Nah, kemudian untuk apa? Untuk verifikasi bahwa nasab Alawi itu sudah syuhroh, itu gimana? Kalau bukan melalui catatan lagi, artinya catatan yang menunjukkan bahwa status mereka itu adalah zuriyah Nabi. Gitu loh. Nggak ada. Artinya kalau tidak ada catatan dan baru ditemukan pada abad ke-10, 11 dan seterusnya. Itu berarti surahnya itu baru. Kalau surah baru ya double berarti. Itu loh. Bisa. Izin Beb, narasi Beb, mau ngomong Beb. Bangga. Ya, ini sepanjang sepengetahuan saya ya. Kalau kita mau bicara nasab itu tidak terlepas juga harus dikaitkan berbicara tentang sejarah. Ya, adapun nasab Alawi itu tidak terlepas dari sejarah di Hadramut sendiri. Nah, muarrik yang ada di Yaman seperti Al-Janadi, Ibnu Samura dan lain-lain itu muarikh di abad ke-7 dan ke-8. Di abad ke-7 dan ke-8 itu mereka menulis ya kitab-kitab sejarah. Itu tidak ada satupun redaksi yang menulis nama-nama dari kaum Ba'alawi ini. Bahkan yang mereka klaim di kitab Janadi itu Al-Janadi itu kitab As-Suluk. Mohon maaf, itu suaranya siapa ya? Suaranya siapa? Rame. Kiai Anjas. Lanjut aja Bang Farod. Lanjut aja. Iya. Sedang pergi beliau. Jadi, lanjut aja. Iya, di kitabnya Al-Janadi itu As-Suluk, itu secara manuskrip asli itu tidak ada redaksi Alwi atau Abu Alawi. Munculnya redaksi Abu Alawi maupun Alwi itu ketika mereka kaum Ba'alawi ini merekonstruksi nasabnya untuk bisa disambungkan ke Abdullah ataupun ke Ahmad bin Isa berdasarkan kitab As-Suluk, karena di kitab As-Suluk itu memang tercantum redaksi Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kan begitu ya Bib ya? Ya. Nah, karena mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mencantolkan ke Jadid, mereka bikin narasi baru, redaksi baru, yaitu redaksi nama Alwi dan Abu Alawi. Jadi nama Abu Alawi itu tidak ada tercantum di kitab As-Suluk. Itu buatan mereka itu. Pemalsuan manuskrip itu. Nah, kemudian dari mana mereka ini berasal? Seperti kita ketahui, di Hadramut itu di abad-abad ke-8 dan ke-9 itu banyak pendatang. Pendatang ini bisa disebut kaum Ajam. Karena mereka statusnya di bawah kaum Arab. Kaum Ajam itu di bawah Arab pada saat itu. Apalagi orang-orang di Hadramut itu dikenal dengan identitasnya melalui kabilah-kabilah. Jadi mereka pendatang-pendatang ini yang terutama dari India dan Persia ini tidak termasuk statusnya sebagai orang Arab. Akhirnya mereka merarabisasi. Istilahnya mereka berusaha bagaimana caranya supaya menjadi Arab. Maka dari itu mereka menciptakan marga-marga. Nah, marga-marga ini
Itu marga-marga yang baru dikenal di abad ke-9, ke-10, ke-11. Di abad ke-8, ke-7 itu mereka tidak dikenal marga-marga itu. Nah, jadi menurut penelitian ada ilmuwan dari beberapa ilmuwan Eropa ya, saya lupa namanya. Mereka ini masuk ke Hadramut itu dari Mirbat. Jadi bukan dari Basra. Jarak Basra ke Hadramut itu 2.500 kilometer. Begitu panjangnya itu gurun pasir itu. Mereka lalui 2.500 kilometer. Itu hampir mustahil kalau dilalui oleh kafilah-kafilah kecil sejumlah 70 maupun 100 orang. Harus ribuan orang itu. Nah, kalau dari Mirbat ke Hadramut itu jaraknya sekitar 500 sampai 600 kilometer, dekat. Apalagi di zaman abad-abad ke-7, 8, 9 itu Mirbat itu pelabuhan internasional yang banyak pedagang-pedagang dari India dan Persia. Karena itu dekat dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah selatnya Persia, Iran. Kalau sekarang itu Iran, Selat Hormuz. Itu satu garis pantai dengan pantai di Mirbat, pelabuhan Mirbat. Dan apalagi di Mirbat itu dikenal sebagai perdagangan dupa atau kemenyan yang disukai oleh orang-orang Persia dan orang-orang India. Jadi perdagangan orang-orang Persia di India itu banyak juga yang menetap di Mirbat. Nah, ketika ada perang gejolak antara Mirbat dengan Persia di abad ke-7 atau ke-8 ya, kurang lebih. Itu banyak penduduk-penduduk yang bukan Arab, dia hijrah ke Hadramut. Nah, di Hadramut itu mereka membentuk suatu komunitas. Oleh karena mereka dianggap penduduk nomor 2, dianggap suku Ajam, mereka ingin menjadi Arab. Sehingga mereka mengarabisasi, merekonstruksi nasab-nasab ini agar supaya menyambung ke Ahmad bin Isa itu tadi. Jadi mereka ini penuh dengan kedustaan, penuh dengan kepalsuan. Jadi sampai hari ini kalau ada yang mengatakan ini di kitab As-Suluk ini disebut Abdullah itu Abu Alawi, itu nggak ada, redaksi Abu Alawi itu nggak ada. Jadid bin Abdullah, udah itu aja. Itu pun masih dipertanyakan karena Al-Janadi mengutip nama itu tanpa referensi dari kitab sebelumnya, kan begitu ya, Bib? Betul itu. Ya, dari Betul. itu banyak ilmuwan-ilmuwan nasab ataupun pelaku-pelaku narkoba masih mempertanyakan ini Al-Janadi mengutip nama Abdullah Jadid bin Abdullah ini tanpa referensi, hanya dari cerita orang-orang setempat. Nah, dari situ mereka masuk merekonstruksi, memunculkan nama Alwi, dan Abdullah ditulis sebagai Abu Alawi. Jadi nama Abu Alawi itu pertama kali mereka untuk merekonstruksi nasab dengan cara memasukkan nama Abu Alawi itu. Itu pemalsuan yang pertama itu. Silakan dilanjut, Bib. Untuk ini ya, ini nih kayaknya lebih serius nih daripada sama Bang Din ini. Bentar. Jadi gini, Bib, saya potong dulu, Bib ya. Gak apa-apa, nanti sebelum dijawab ini, kita belum selesai ya, Bib ya. Nanti kita lanjut lagi ya kan. Saya ini mau nukang juga terkait dengan surah tadi, kita belum selesai, Bib, bagi saya. Tapi satu, Bib, saya balik ke mode awal saya. Intinya gini, Bib ya. Surah itu aja. Kalau jalur Simai, Bib, saya nggak percaya dari jalur Simai, Bib. Kenapa? Kalau jalur Simai itu dia udah pasti tertolak, Bib. Karena kan jalur Simai itu kan dari mulut ke mulut, ya kan? Nah, ini mulutnya siapa? Kita juga nggak tahu, Bib. Ya toh? Sementara ada kitab yang menceritakan anaknya Ahmad bin Isa dan anaknya Ahmad bin Isa itu disebut gitu loh di dalam kitab nasab. Lalu ada catatan Simai, katanya dari katanya. Nah, itu, Bib, saya tidak pakai teori itu, Bib. Kenapa? Itu sudah jelas tertolak. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Bib ya, yang terkait dengan surah tadi ya. Saya masih ada kerjaan ini, Lukang maklum, Bib. Ya, Bib ya. Antum nggak mau, intinya antum nggak mau kalah sama saya.
Oh ya Bang Disa, berhubung diskusinya nggak sampai selesai, ya kan? Lempar paus buat pagar Indonesia. Jangan ragu-ragu maksudnya. Anu, Beb, Tuan Baron. Saya itu masih penasaran sebenarnya sekarang ya mengenai apa namanya keluarga bin Jadid yang kemudian di suluk itu dia disebut sebagai bagian dari Ba'lawi. Artinya apakah keluarga bin Jadid itu atau anak keturunan dari bin Jadid itu apakah sekarang itu masih ada jejaknya? Artinya anak keturunannya itu masih ada gitu, Beb, Tuan Baron. Maka, Beb. Iya, kalau kita merujuk pada kitab As-Suluk, manuskrip yang asli ya, yang sekarang itu tersimpan di mana, di Yaman ataupun di Hadramut. Itu tidak ada menulis anak keturunan dari Jadid. Dan yang kedua, tidak ada tertulis nama Abu Alawi, itu nggak ada. Apalagi nama Alwi ataupun nama Ubaidillah, itu nggak ada sama sekali. Hanya disebutkan di situ Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Keturunannya tidak dijelaskan kok di situ. Jadid punya anak fulan, fulan punya anak fulan, fulan punya anak fulan, enggak. Kalau nggak salah di situ tuh ada ulama yang bernama, kalau nggak salah ya, munculnya nama Jadid itu. Kalau nggak salah Abu Hasan Al-Ali bin Ali ya. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Ali bin Muhammad. Tapi setelahnya itu kan langsung timbul nama Jadid kan itu. Betul. Berarti Nah, artinya silsilahnya tidak runut kan. betul. Nah, dan Al-Janadi mengatakan di situ menurut cerita penduduk setempat kan begitu. Betul. Ya, Nah, dari situ itu mereka masuk untuk merekonstruksi nasab Ba'lawi. Timbullah kata-kata Abu Alawi, timbullah nama Alwi, anaknya Ubaidillah. Itu untuk merekonstruksi nasab-nasab mereka, yang mereka ini memang bukan orang Hadramut asli, mereka masuk dari Mirbat. Masuk dari Mirbat karena mereka di Hadramut sebagai penduduk nomor 2, bukan orang penduduk pribumi. Mereka mencoba berusaha untuk berasimilasi menjadi Arab. Oke, Tuan Baron, keterangan Anda ini kok sinkron dengan DNA-nya Najwa Shihab ya? Dia itu lebih banyak ke Indianya. Iya, karena gini loh ya. Kita tidak bisa terlepas berbicara sejarah. Ya. Sejarah Hadramut itu ada kaitannya dengan sejarah perang di Dhofar. Perang di Mirbat. Perang apa di Mirbat itu? Persia ingin menguasai Mirbat. Terjadi penggolakan di situ. Nah, wilayah Mirbat itu banyak penduduk asingnya. Karena apa? Itu pelabuhan internasional. Pelabuhan yang paling disinggahi oleh kapal-kapal dari India dan Persia. Maka sebagian penduduknya banyak yang dari Persia maupun India. Nah, ketika terjadi pergolakan itu, mereka ngungsi ke Hadramut. Dan di Hadramut mereka menjadi penduduk nomor 2 karena bukan Arab. Lambat laun mereka berusaha menjadi orang Arab. Makanya mereka mengarabisasi dirinya mereka dengan menggunakan nama-nama marga. Nama-nama marga itu marga-marga baru semua yang tidak dikenal di Hadramut, yang tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab pribumi Hadramut. Begitu. Mungkin ini Beb Tuan Baron ya. Apa namanya? Tadi kan dijelaskan bagaimana
kehijrahan mereka itu atau kedatangan mereka ke Hadramut sebenarnya kan bukan dari Irak ya, tapi dari Zofar yang itu tentu sinkron dengan kajian DNA gitu. Artinya begini. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa mereka itu memiliki kekerabatan dengan secara DNA ya, secara genetik kekerabatan dengan Buzar yang ada di Mirbat. Buzar itu adalah salah satu keluarga yang ada di Mirbat atau Dhofar sekarang ya. Kemudian juga berkerabat dengan Bin Laden, keluarga Bin Laden. Baik Buzar ataupun Bin Laden itu adalah sepupu-sepupu Balawi sekarang yang memiliki haplogrup G itu ya. Artinya begini, kenapa dari jalurnya Balawi itu mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, sementara dari jalur Buzar dan juga dari jalur Bin Laden itu tidak mengaku sebagai keturunan Nabi. Ada motif apa gitu tuh? Artinya apakah kondisi yang ada di Hadramut dengan di sini itu sama? Ketika seseorang itu dengar sebagai bahwa fulan bin fulan keturunan Nabi, kemudian langsung dimuliakan, gitu atau gimana? Jadi begini ya, ada juga selain dari Balawi, orang-orang Hadramut itu kalau di tracking DNA-nya, ada juga yang haplonya G. Padahal dia bukan Balawi. Ada juga yang haplonya R1. R1A Persia. Ada juga yang haplogrupnya L dari India. Jadi kenapa Bin Laden itu haplogrupnya G tapi kok tidak masuk ke dalam Balawi? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi loh ya, ataupun menurut juga yang pernah saya baca, memang terbentuknya kaum Ba'lawi ini dari kumpulan orang-orang tasawuf. Karena mereka punya kumpulan pengikut-pengikut tasawuf. Nah, khusus untuk pengikut-pengikut tasawuf ini, mereka bikin rekonstruksi nasab-nasab mereka itu. Sedangkan Bin Laden mungkin tidak termasuk ke dalam kelompok tasawuf ini, sehingga tidak dibalawikan. Begitu, Bib. Oke, siap. Ya artinya ya memang sih di salah satu sejarawan dari Yaman di Tabaqat al-Buraihi atau al-Barihi itu ya yang dari Yaman Utara itu menyebutkan dua tokoh dari Ba'lawi, namanya ada Ali bin Alwi Ba'lawi, kemudian juga ada Umar bin Abdurrahman Ba'lawi juga. Dan kedua tokoh ini memang tidak dikenal sebagai atau tidak disebutkan atau tidak digelari dengan As-Sayyid atau As-Sayyid Asy-Syarif. Ya, sehingga artinya di abad ke-8 itu belum terkenal, belum dikenal juga, tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Baru setelahnya abad 9, 10 dan seterusnya itu baru dikenal sebagai zuriyah Nabi. Nah, cuman saya ingin menggali informasi ya tentang Bin Laden atau tentang Buzar ini. Jadi mereka yang sebenarnya merupakan sepupu jauh ya dengan Balawi, tapi tidak mengklaim sebagai keturunan Nabi. Dan ternyata ketika di Hadramut itu memang ada beberapa keluarga yang mereka itu memiliki DNA yang sama dan saling mendukung gitu, Beb. Sebagai contoh itu kan ada marga dari Al-Khatib, ada marga dari Bafadol. Ya, itu haplogrupnya sama dan mereka ternyata saling mendukung, bukan begitu, Beb, Tuan Baron? Betul. Jadi memang kalau saling mendukung itu mungkin mereka satu kumpulan ya, sekumpulan ataupun paling tidak
eh, pengikut suatu torikoh mungkin ya. Tapi nggak tahu kenapa seperti Bafadol itu meskipun haplogrupnya G sama-sama mereka dan mereka sebagai muhibbinnya Ba'alawi, tapi mereka Bafadol bukan Ba'alawi. Bukan. Tapi kenapa tidak diba'alawikan? Nah itu saya nggak punya ide mengenai itu ya. Tapi yang jelas begini, Beb, saya mau katakan sebentar ya. Ya, ini saya kayaknya kenal dengan suaranya ini. Pernah podcast di Dr. Sugeng ini kayaknya, Beb. Enggak. Saya nggak pernah broadcast sama Dokter Sugeng. Jadi begini, Saya lanjut. yang tadi saya katakan, memang di Hadramut itu banyak pendatang, terutama orang-orang Persia dan orang-orang India. Tapi tidak secara langsung dari Persia masuk ke Hadramut, tidak. Mereka masuk ke Hadramut itu melalui Mirbat. Karena memang yang paling pelabuhan terpenting di wilayah itu adalah pelabuhan Mirbat. Yang dikenal banyak pendatang-pendatang dari Persia maupun India. Ya. Nah, jadi mereka masuknya dari situ, masuk ke Hadramut. Nah, karena mereka ini dijadikan penduduk nomor 2 karena tidak ada kabilahnya kan, nama kabilahnya tidak ada. Nah, kemudian mereka membuat nama kabilah agar dijadikan seperti Arab, istilahnya Arab Mustaribah gitu loh. Bukan Arab tapi diarabkan. Nah, mereka akhirnya membentuk suatu nama-nama marga. Ya, marga-marga seperti Ba'abdun, ya, Bahasab, Bamatraf, Bamuhanna, Barawas, Barukbah, Bahamdun, Baharmus. Ada kan Baharmus? Baharmus itu ada. dari wilayah Hormuz. Pernah dengar Selat Hormuz di Iran? Oh iya. Nah ini Hormuz ini. Jadi penduduk Hormuz itu pernah berperang dengan Mirbat. Karena apa? Yaitu tadi ingin menguasai pelabuhan Mirbat. Dari situlah penduduk-penduduk itu yang dari Persia, dari India yang bermukim di mana? Di Mirbat, hijrah ke wilayah Hadramut. Begitu. Jadi orang-orang ini bukan dari Basra. Nggak mungkin, mustahil mereka hijrah dari Basra yang jaraknya dari Basra ke Hadramut itu 2.500 kilometer. Apalagi mereka bikin sejarah menceritakan 70 anggota keluarganya hijrah dari Basra ke Hadramut. Mustahil 70 keluarga itu bisa menempuh jarak 2.500 kilometer. Padang pasir. Nggak mungkin. Jadi itu sejarah tipu-tipu itu kalau mereka dari Basra. Mereka dari Mirbat. Orang-orang India dan Persia masuknya dari Mirbat. Makanya kalau dicek itu haplogrupnya memang ada yang G, ada yang R1 dan ada yang L. Begitu. Untuk penduduk Hadramut itu ya. Artinya bervariasi dari mereka itu. Ada yang R, Ya, ada yang iya. G. Meskipun mereka bukan Ba'alawi ya. Bawazir itu kan sekarang kan orang belum adanya tes DNA kan mereka mengaku dari Quraisy kan. Bawazir itu. Bawazir itu bukan orang Arab, itu Persia, wazir. Ya, Tuan Baron, apa untuk memotivasi dalam hati jenengan mensuarakan ini, motivasi Anda ini apa gitu? Coba jelaskan gitu. Ya, kalau saya terus terang ya, awal pertama motivasi saya itu berangkat dari kesucian marwah Rasulullah. Ini yang pertama. Ya, saya tidak ada tendensi lain-lain, saya tidak punya kepentingan lain-lain, hanya terpanggil
untuk menjaga marwah suci Rasulullah yang digeret-geret, ya, yang dilecehkan, bahkan direndahkan oleh kaum ini. Begitu. Adapun kalau saya mengatakan dari Arab yang bukan habaib tapi hak blok grupnya ada yang G maupun ada yang Persia R1, yaitu atas dasar kejujuran saya aja. Gitu loh. Seperti Bawazir. Orang tadinya mengatakan Bawazir ini orang Quraisy, padahal setelah dicek haplogrupnya juga R1 kok. R1 itu Persia. Kalau dilihat dari bahasa wazir, itu bahasa Persia juga, bukan bahasa Arab. Jadi mereka ini orang ajam tapi mengarabkan diri. Gitu loh. Dek, mana? Habib Aziz mana? Aduh, naikkan lagi Ki Anjas. Habib Aziz kan. Oke, naik Bib. Sekarang kami persilakan New Skincare. Kenapa lu diem aja? Kenapa? Iyalah Kisariawan Ki Anjas. Iya. Jadi begini Kiai, tuan-tuanku semua, Habib Aziz. Jadi begini, kalau seluruh kiai ulama yang ada di Indonesia itu mau jujur dengan keilmuannya, tidak ada kepentingan atau tersandera dengan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau mungkin hubungan menantu, hakul yakin mereka pasti akan menerima penelitian ilmiah yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Tidak mungkin ilmu pengetahuan, teknologi itu surut, pasti akan semakin canggih, akan semakin baik. Ya, teknologi akan semakin maju pesat. Yang di situ kita bisa melihat bahwa sumber-sumber pustaka yang ada dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bisa di-tracking. Terima kasih Sultanku. Ya, jadi ketika seorang kiai atau gus yang nyun sewu ya, punya keilmuan, punya santri, bahkan bukan hanya 100, 200, ribuan, kalau mau jujur dengan keilmuannya, aku yakin, dan mereka mau duduk untuk menyandingkan keilmuan ini, insya Allah ya, Ba'alawi ini pastilah ya akan mereka katakan juga dia dan kelompoknya bukan duriyah Nabi. Dikarenakan apa? Tesis Kiai Haji Imad ini mau dikomparasi dengan ilmu apapun, seperti ilmu nasab dan kajian ilmu sejarah, artefak dan peninggalan, itu tidak akan bisa ya tertolak bahwa tesis Kiai Haji Imad ini bisa juga dikomparasi dengan ilmu kekinian, yaitu DNA. Yang jelas manuskrip yang berwujud manusia ini bisa dibaca dengan DNA. Dan DNA itu yang dibaca sel. Kromosom manusia itu tidak akan pernah tertukar. Dari jalur laki-laki sampai Nabi Ibrahim pun tidak akan pernah tertukar. Dan pasti sama. Dan disinilah keistimewaan keilmuan, di mana keilmuan ini ternyata yang memang disiapkan oleh Allah untuk membongkar kedustaan Ba'alawi itu, Gus, dan kiai-kiai semuanya. Jadi ini hanya butuh kejujuran para kiai, para gus dengan keilmuannya, bahwa kajian Kiai Haji Imad ini terasa tidak akan mampu. Terima kasih Sultanku. Terima kasih Sultanku. Kakakku, Darda, saudaraku. Fokus. Ya, yeah.
Jadi yang ingin saya garis bawahi teman-teman, yang ada saat ini manakala masih ada beberapa kiai besar yang punya pondok pesantren yang saat ini masih melindungi atau lebih mengambil sikap diam. Saya rasa mereka hanya tersandera atas hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Dan kita tahu sendiri ya, saya tidak mau menyebut ya merek. Lanjut, Beb. Lanjut, Beb. Terima kasih Sultanku. Dari diam. Ya sudah gitu Kiai, terima kasih ini untuk Jadi Gus, Habib Jazuli, ya kalau sekarang dikatakan ada kan yang berpendapat bahwa orang-orang ini itu dari dinasti Fatimiyah. Itu sejarahnya kasih nggak nyambung sama sekali itu. Darda. Kalau nge-give dikit-dikit nggak usah lah, tanggung aja, ngotor-ngotori aja. Paling udah Jadi habis gini, itu Beb, koinnya. hampir tidak ada sejarawan, ya, sejarawan di abad 678 yang mencatat bahwa mereka ini Biar fokus ah. Biar fokus ah. ya bisa dilanjut. Lanjut, Pak. Beb. Lanjut, Beb. Ya, jadi kalau saya pribadi mengkaitkan orang-orang Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah itu sangat tidak nyambung ya menurut saya ya. Karena kalau kita belajar sejarah, belum ada satu sejarah pun di abad ke-7 ataupun ke-6, ke-7, ke-8 yang mengkaitkan mereka ini adanya ya orang-orang dari dinasti Fatimiyah masuk ke Hadramut. Itu nggak ada sama sekali itu. Nggak ada catatan sejarah itu. Nah, maka kalau dikaitkan mereka ini dari dinasti Fatimiyah yang dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian datang ke Hadramut meminta perlindungan politik, itu asumsi ngawur itu kalau menurut saya. Ya, apalagi jarak dari Mesir ke Hadramut berapa ribu kilometer, lebih jauh lagi dibandingkan Basrah ke Hadramut. Jadi orang-orang ini kalau saya ya secara pribadi dan literasi yang saya pernah baca itu fix mereka ini dari Mirbat masuk ke Hadramut, dan bukan orang Mirbat pribumi, bukan. Mereka penduduk orang-orang Persia dan India, pedagang India dan Persia. Ketika terjadi gejolak, adanya peperangan antara Hormuz dengan Mirbat, nah disitulah mereka mengungsi ke Hadramut. Dan itu di sekitar abad ke-7 sekitar abad ke-8 itu, Gus. Nah, abad ke-9 mulai muncul tulisan Ali As-Sakron yang memunculkan nama Alwi bin Ubaidillah. Itu kan berawal dari situ kan. Munculnya Ali As-Sakron menulis itu kan. Tapi belum membentuk merekonstruksi nasab-nasab itu. Nasab-nasab itu direkonstruksi itu sekitar abad ke-10 ke-11 baru ada rekonstruksi rekonstruksi nasab itu. Seperti Alwi punya anak namanya Terima kasih saudaraku. Sultanku. Saudaraku.
Nah, Tuan Baron, Oke. kan ini apa itu sangat terharu ya hati saya ketika saya menanyakan kepada Anda apa motivasi semangat Anda mensuarakan Oh, ini. terus kebenaran itu. Ternyata Anda menjawab dengan jelas dan gamblang bahwa saya ingin membersihkan nasab suci baginda Nabi Muhammad SAW. Saya sangat terharu karena satu-satunya Jangan nangis, Jendes. Jangan nangis. satu-satunya orang itu kalau sudah niat mensucikan nasab baginda Rasulullah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mensuarakan, saudaraku. Terima kasih teman-temanku. Beri tepuk tangan. Nah, G, izin dikit G. Kalau izin G. Jadi gini, kalau kita melihat kakeknya kakek dari Mauladawilah, ya kan, yaitu Muhammad Sohib Mirbad. Jadi saya sepakat ya, apa yang disampaikan oleh Tuan Baron. Jadi dari namanya, ya kan, jadi Muhammad sedulur dari Mirbad, ya. Jadi kalau kita men-tracking dari nama Muhammad Sohib Mirbad, itu kan artinya kan Muhammad sahabat yang berasal dari Mirbad, sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Tuan Baron tadi. Itu aja. Nah, ini pertanyaan buat Habib Aziz, ya. Dari narasi yang disampaikan oleh Kang Tuan Baron tadi, ya kan, itu kalau dari Habib Aziz ada nggak riwayat tentang adanya Alwi? Monggo. Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Monggo. Nggak ada. Jadi dari penelusuran Itu udah saya, disampaikan di depan tadi, udah. itu nggak ada. Jadi dari ulama abad ke-8, misalkan seperti Al-Janadi ya di As-Suluk, itu tidak menyebutkan Alwi. Kemudian kita Tabaqat Fuqaha Yaman karya Ibnu Samurah Al-Jadi, dan juga kita yang lain seperti Tarikh Yaman segala macam, itu sama sekali tidak menyebutkan mau itu Alwi, mau itu Ubaidillah, mau itu Ahmad Al-Muhajir, itu nggak disebutkan juga. Ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya kan gini. Memang Izin ya. dalam referensi. Oke, Pak. Poinnya udah dapat. Izin ya, Pak Aziz. Jadi poinnya udah dapat. Jadi berarti ini kan ada rekayasa, ya kan? Kenapa dari Pak Alwi kenapa tidak mencantumkan namanya Kejadid bin Abdullah, ya, tetapi membuat tokoh-tokoh fiktif, ya kan? Karena ini juga ada rekayasa biar tidak dimarahi sama keluarganya. Gimana menurut panjenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu Habib Aziz ini sedang lagi. Oh, ini Tuan Baron aja. Gimana menurut pandangan Tuan Baron? Jadi hilang. Iya, dinaikkan lagi ya, Aziz.